Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bisa beribadah di rumah, dan saya percaya Tuhan juga hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya percaya ketika Tuhan hadir, Dia berikan kita kemampuan, kekuatan, dan damai sejahtera, bahkan sukacita di dalam Roh Kudus-Nya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini, berkat firman Tuhan yang kami akan dengar, memampukan kami semua, menguatkan kami semua, sehingga hidup kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur, biar Roh Kudus memberikan hikmat, supaya kami bisa dimampukan, dibuatnya mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, terus mengerjakan apa yang Kau mau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa syukur kami pada pagi hari ini. Berfirmanlah Engkau di antara kami dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini mari kita buka firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan beri judul bahwa firman Tuhan ini merupakan satu kekuatan kita. Beri judul bahwa jangan takut di masa kesusahan. Sama-sama katakan jangan takut di masa kesusahan. Dan mari kita buka firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang ke-8. Surat 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-8. Di situ judulnya di Alkitab, Bapak Ibu sekalian, Lembaga Alkitab menuliskan kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Ayat 1. Kami tidak dapat tahan lagi. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Ayat yang kedua. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasehatkan kamu tentang imanmu. Ayat yang ketiga, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Ayat 4, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Ayat yang kelima, itulah sebabnya, maka aku karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, atau Timotius tadi, supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Ayat yang ke-6. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang gembira atau kabar sukacita tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami, dan ingin untuk berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Ayat yang ke-7, maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Ayat yang terakhir ke-8. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Saya ulangi, sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang kita sudah baca tadi dari 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang ke-8, dan saya beri judul bahwa jangan takut di masa-masa kesusahan.
Hari-hari ini banyak orang susah, saudara. Hari-hari ini banyak orang yang di PHK. Hari-hari ini banyak perusahaan-perusahaan, usaha-usaha, bisnis-bisnis pada bangkrut. Karena hari-hari ini adalah hari kesusahan. Tapi jangan takut, saudara. Tuhan ingatkan, jangan takut menghadapi masa kesusahan. Jangan khawatir menghadapi masa-masa kesusahan. Saya percaya ada Tuhan di dalam masa-masa kesusahan kita. Dan saya tahu bahwa Tuhan itulah Allah pemelihara, Allah penyedia, Allah yang turut bekerja, Allah Immanuel, Allah yang beserta saudara dan saya. Dan saya percaya juga pada pagi hari ini, bahwa seringkali banyak orang ketakutan menghadapi kesusahan. Firman Tuhan sudah katakan, itu pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi, supaya Tuhan mau lihat iman kita, supaya Tuhan mau lihat kita tidak tergoda dengan kesulitan-kesulitan atau masalah-masalah yang kita hadapi. Yang penting kita tidak takut dan tidak goyah. Itu yang Tuhan mau. Kita tidak takut dan tidak goyah, kita tetap terus melekat dan tinggal di dalam Tuhan. Tuhan inginkan kita mengalami seperti ini. Kita tidak goyah, kita tetap tinggal di dalam Tuhan, melekat dengan Tuhan. Siapapun kita, mau percaya atau tidak mempercayai, pasti akan masuk dalam masa kesusahan. Karena masa kesusahan itu pasti datang. Tapi jangan takut, ada Tuhan. Ada Tuhan, amin saudara. Kalau ada Tuhan, semuanya ketakutan akan lari dari kehidupan kita. Dan memang itu sudah ditentukan, semua kesusahan itu sudah ditentukan. Tetapi sebagai orang percaya, kita tidak boleh menjauh dan keluar dari perlindungan Tuhan. Saudara dan saya sebagai orang percaya, jangan menjauh dan meninggalkan perlindungan Tuhan. Tuhan sediakan perlindungan, penyertaannya, sehingga kita dimampukan untuk menghadapi segala kesulitan, kesusahan dalam hidup kita. Kita harus memiliki kesiapan untuk menghadapi, dan kita harus siap menerobos semua kesusahan dan keluar menjadi pemenang. Dan saya percaya di masa-masa kesusahan, Tuhan akan munculkan orang-orang yang mengalami kemenangan-kemenangan. Dan kesulitan-kesulitan tidak akan menghambat kehidupan kita. Amin, saudara. Yang penting di sini dan yang perlu kita lakukan agar kita tetap bertahan dalam masa kesusahan ini, itu yang kita perlukan, yang penting yang harus kita perlukan. Yang pertama, Tuhan ingatkan seperti firman Tuhan yang sudah kita baca dalam 1 Tesalonika pasal yang ketiga tadi. Yang pertama adalah menguatkan hati. Menguatkan hati di masa-masa kesukaran, kesusahan, yang Tuhan mau kita menguatkan hati kita. Tadi di ayat yang kedua, saya bacakan 1 Tesalonika 3 ayat 2 dikatakan, lalu kami mengirim Timotius saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus. Untuk apa? Untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Tuhan mau kita menguatkan iman kita. Dan Timotius menasihatkan supaya iman kita jangan goyah. Itu yang pertama. Kuatkan hati. Jangan sampai kita menjadi tawar hati. Jangan sampai iman kita menjadi goyah. Kita harus tetap menguatkan hati kita. Nah, orang yang tawar hati pada masa-masa kesukaran atau masa-masa sukar, imannya menjadi lemah, kekuatannya menjadi lemah, tidak siap untuk menghadapi tantangan, untuk menghadapi masa-masa kesusahan, tidak mampu melihat setiap masalah, bahkan akan menghancurkan hidupnya. Kenapa? Karena di masa kesukaran, imannya menjadi lemah. Tapi orang yang di masa-masa kesukaran, imannya menjadi menguatkan hati dan imannya menjadi kuat. Amsal 24 ayat 10 mengatakan demikian. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu.
Jadi di masa-masa kesukaran, kalau kita sudah tawar hati, maka kecillah kekuatan kita. Nah, bagaimana cara menguatkan hati? Bagaimana kita bisa menguatkan hati? Tetap percaya bahwa hidup kita disertai Tuhan. Untuk kita bisa menguatkan hati, tetap percaya bahwa hidup saudara dan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga kita, ada penyertaan Tuhan, ada disertai Tuhan. Sehingga hati kita menjadi kuat, menjadi teguh, tidak menjadi lemah. Dan kita bisa menyadari adanya kehadiran dan penyertaan Tuhan yang luar biasa di masa-masa kesusahan hari-hari ini. Nah, bagaimana bisa menguatkan hati kita? Caranya yang berikutnya adalah merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Seperti Yosua. Mari kita buka Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi, untuk kita bisa menguatkan hati kita, berikutnya dikatakan merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, bukan merenungkan kesusahan kita. Kesusahan boleh lewat, kesusahan boleh ada, kesulitan boleh ada, kesukaran boleh ada. Tapi yang penting kita harus menguatkan hati kita dengan cara kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dah jangan pikirin susahan kita. Lebih baik kita memikirkan, merenungkan, memperkatakan firman Tuhan. Maka hati kita akan semakin kuat dan semakin teguh. Ya, merenungkan firman Tuhan itu dapat membangun iman kita, membangkitkan iman kita, tetapi tidak hanya sampai merenungkan, tetapi kita harus memperkatakan firman Tuhan, harus dikatakan. Supaya segala kesusahan dapat kita atasi. Supaya kita dapat menguatkan hati kita. Dan setiap kita itu diberikan senjata, yaitu firman Tuhan. Kita punya kekuatan, yaitu firman Tuhan. Udah nggak ada yang lain, saudara. Untuk mengalahkan semua kesusahan di masa-masa kesusahan ini, hanya kita mengambil senjata, yaitu firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan memberikan kita kehidupan. Terbukti sekali, saudara. Karena firman Tuhan itu, ketika kita perkatakan, maka kekuatan dari Tuhan itu turun atas kehidupan saudara dan saya. Sehingga iman kita dimampukan, dikuatkan. Karena firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat yang 105 mengatakan demikian. Mazmur 119 ayat 105 bilang, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Daud menuliskan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga kita bisa berjalan di dalam segala kesusahan, dalam segala kegelapan apapun. Karena ada firman Tuhan yang kita perkatakan, yang kita renungkan. Dari hari ke hari. Jadi itu yang pertama kali. Kuatkan hati kita. Yang kedua, kita bisa mengatasi segala masa kesusahan atau kesukaran ini. Yang kedua, kita harus menguatkan iman. Ya, jadi yang pertama tadi kita harus menguatkan hati kita, jangan menjadi lemah. Yang kedua, kita harus menguatkan iman. Ayat yang ketiga dari 1 Tesalonika 3 ayat 3 mengatakan demikian, supaya jangan ada orang yang goyang imannya. Ya, supaya jangan ada orang yang goyang imannya. Jadi Tuhan tidak mau kita mengalami iman kita menjadi goyang, menjadi lemah. Karena saya percaya bahwa firman Tuhan, ketika kita menguatkan hati kita, maka kekuatan dari Tuhan itu dahsyat dalam hidup kita. Dan firman Tuhan tadi sudah kita baca bersama-sama, bahwa orang yang memperkatakan firman Tuhan, imannya tidak akan goyang, tidak akan goyah. Itu yang kedua,
kuatkan iman kita. Karena iman, saya percaya, ketika kita menguatkan iman, kita akan semakin bergairah menghadapi semua tantangan, bergairah menghadapi semua masalah. Yang terakhir, yang ketiga, saya percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini pada pagi hari ini. Yang ketiga, selain kita menguatkan hati kita, kemudian kita menguatkan iman kita, dan yang terakhir, kita harus tetap bersukacita. Tetap bersukacita, supaya Tuhan dipermuliakan. Dan semua orang menghadapi masalah. Banyak orang sedang menghadapi masalah yang sama seperti saudara dan saya. Saya percaya pagi hari ini, Tuhan mau kita tetap bersukacita. Karena masa-masa kesukaran adalah masa-masa banyak orang yang takut menghadapi masalah kesusahan, masalah-masalah kesukaran. Dan saya percaya hanya orang-orang yang hidupnya menguatkan iman, menguatkan hatinya, dan hidup dalam sukacita. Sekalipun firman Tuhan katakan dalam Habakuk, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan, namun aku tetap bersukacita, bersorak-sorai, karena Allah, Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Dalam Amsal pasal 17, ayat yang ke-22 mengatakan, bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya percaya firman Tuhan akan menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jangan takut di masa-masa kesukaran, jangan takut di masa-masa kesusahan, karena di balik itu semua Tuhan mau iman kita kuat, Tuhan mau hati kita semakin kuat, Tuhan mau kita tetap bersukacita. Jadi 3 hal yang bisa saya bagikan pada pagi hari Minggu pagi hari ini. Mari adik-adikku, mari saudara-saudaraku, mari anak-anakku, semua bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena itu kekuatan kita. Dalam firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua di masa-masa pandemi ini, masa-masa kesulitan ini, masa-masa kesusahan ini. Kuatkan hatimu, kuatkan imanmu, dan tetap bersukacitalah. Maka Tuhan akan memberikan kita berkat khusus, upah khusus yang Dia sediakan bagi orang-orang yang memiliki kekuatan hati dan imannya dan memiliki roh yang sukacita. Dalam firman Tuhan ini meneguhkan kita semua. Mari kita berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kami percaya Kau sudah memberikan kebenaran firman-Mu, sehingga di masa-masa kesusahan ini, hari-hari ini, masa-masa kesulitan, iman kami tetap kuat, hati kami tetap menguatkan hati kami, bahkan hidup kami tetap bersukacita, karena di dalam Tuhan kami akan bergirang bersama-Mu, karena Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan, dan pagi hari ini biar firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, tetapi menguatkan kami, sehingga hati kami tetap kuat, iman kami tetap kuat di masa-masa kesusahan ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, berkat daripada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Israel tercurah di dalam kehidupan keluarga-keluarga yang mendengarkan firman Tuhan, sehingga bakul-bakulmu diberkati Tuhan, ladang-ladangmu diberkati Tuhan, semua yang kau kerjakan dibuatnya Tuhan berhasil dan beruntung. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa dan kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuannya dalam Roh Kudus, memberkati kehidupan saudara sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di segala masa apapun, Tuhan ada bersama kami. Di dalam nama Yesus kami terima seluruh berkat Allah ini. Haleluya. Semua terima, katakan amin. Baik, selamat pagi, Tuhan memberkati.